Terima kasih Pak Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, ada ya? Ya, ada Ibu juga, Ibu semua. Em, Malam ini kita akan berdiskusi mengenai tata kelola risiko industri asuransi dan penjaminan berdasarkan POJK 28 tahun 2025 nih yang baru saja terbit gitu ya. Tapi memang ini em, apa namanya, kalau kita lihat perubahannya eh, cukup, kalau dibilang signifikan juga enggak gitu ya Bapak Ibu, tapi memang kalau saya bilang sih memperkuat gitu ya, memperkuat yang udah ada, yang sudah ada sekarang. Dan juga mungkin kalau Bapak Ibu lihat di industri sekarang kan ada kasus-kasus fraud yang belakangan ini terjadi, yang kayaknya bisa sampai ke direksi-direksi juga kena kasus fraud nih sekarang gitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin nanti em, harapannya sebenarnya di POJK 28 ini bisa membantu kita nanti menavigasi risiko di dalam perusahaan gitu ya, baik di perusahaan asuransi maupun penjaminan. Nah, nanti kita akan mendengar dari para narasumber kita nih, Bapak Ibu semua sudah hadir di sini. eh, Bapak Agus Supriyadi dari Jamkrida Jakarta, Pak Reza Ronaldo. Em, ini kita juga ada PR Pak Reza, nanti kayaknya Pak Reza ada mau bikin buku mengenai risk management syariah ya Pak. Nanti kita akan diskusi setelah eh, acara ini. Kemudian Sedang saya siapkan Pak Ibrahim. Sudah balik Pak. 200-an lembar. Siap-siap Pak. Kemudian Pak Supriyono belum hadir ya Pak Amrin ya. Ya nanti kita tunggu beliau nanti yang akan membantu kita melihat dari sisi regulator gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk membuka acara ini. Tapi sebelum kita memulai diskusinya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Amrin untuk memberikan sedikit kata sambutan pembuka. Silakan Pak Amrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini penuh dengan perjuangan tadi karena satu malam malam hujan, pagi dan sore saat hujan, dan alhamdulillah dengan berat Allah kita rahmatin rezeki kita betul melimpah ya sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah malam hari ini kita tetap masih segar dan sehat, dan terima kasih sekali kepada Bapak Supriyadi, Direktur PT Jamkar Jakarta yang telah memenuhi undangan kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada kita. Pada Bapak Muhammad Reza Ronaldo, terima kasih Bapak juga sudah hadir pada malam ini, nanti berbagai pengalaman cerita tentang tata kelola di bidang asuransi ya, dan kita harus menjabat di bidang penjaminan, serta Bapak Supriyono nanti akan bergabung dengan kita ya, akan juga memberikan dari sudut pemerintah bagaimana tata kelola perusahaan asuransi dan penjaminan. Bapak Ibu, alhamdulillah ICAI secara rutin setiap bulan kita mengadakan kajian-kajian dan kita tujukan untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat ya, kepada masyarakat industri asuransi dan penjaminan serta para UMKM, koperasi dan sebagainya, untuk keuangan, agar mereka melek akan asuransi, agar mereka melek akan penjaminan gitu ya. Karena dengan kegiatan kita ya, sedikit banyak membantu mereka untuk memahami tentang asuransi dan apa itu penjaminan. Alhamdulillah kegiatan ini hari ini didukung oleh teman-teman juga dari PT Jamkar Jakarta, kemudian dari OJK, serta dari Rebecca ya, dari perusahaan Pak Reza Ronaldo. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat bagi kita, dan acara kita rekam, dan nanti bagi teman-teman yang tidak hadir pada hari ini bisa saksikan nanti di YouTube ya, diulang. Alhamdulillah Pak Supriyono seperti hadir tadi ya, kegiatan kita. Baik, itu aja bisa sampaikan, dan mudah-mudahan manfaat dan berguna bagi kita untuk bisa kita jalankan ya, kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin atas Wabarakatuh. hanya untuk kita semua memulai diskusi.
Em, saya akan membuka diskusi ini, Bapak Ibu semua, dengan narasumber yang pertama. Mohon maaf Pak Supriyono, saya langsung nodong Bapak nih untuk langsung Waduh, selamat mengenai. malam Bapak Ibu semuanya. Mohon Selamat maaf, malam, Pak Supriyono. tadi masih ada yang tersisa harus diberesin dulu. Oke, risiko iklim nih Pak, kan lagi ada krisis iklim nih beberapa hari ini. Ya, selamat malam Pak Supriyono. Malam Pak Reza, Pak Agus, Bapak Ibu semuanya. Baik, tadi saya Malam Pak nonton Supriyono. Pak Supriyono Pak untuk membuka, saya persilahkan Pak. Saya ini langsung nih. Kebetulan nih ya Pak, mohon maaf Pak. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Rahman sebagai MC ataupun moderator malam hari ini. Makasih juga Pak Amrin atas kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya untuk ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini. Yang saya hormati juga Pak Reza, Pak Agus, salam kenal. Barangkali sudah sering tatap muka tapi belum pernah kenalan gitu. Dan juga teman-teman semua yang hadir di sini saya lihat terus bertambah 17, nambah lagi nanti. Eh, Luar biasa malam hari ini di tengah akhir pekan gitu ya. Akhir pekan kita masih semangat berbagi, masih semangat di Zoom. Apalagi dengan kondisi tadi disampaikan Pak Rahman, cuaca yang kayaknya enakan narik selimut gitu kan. Nah, dingin-dingin gitu kan. Tapi ternyata kita alhamdulillah masih diberikan satu karunia semangat untuk terus belajar dan ini menjadi satu pertanda bagus lah buat ini terutama teman-teman yang berkecimpung di industri penjaminan gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian perjalanan industri penjaminan sendiri kan ini sudah cukup lama ya. Kalau nggak salah dari 2011 undang-undangnya Pak ya. Eh, Sudah kalau saya bilang saya ngikutin dari samping, pernah juga dari dalam gitu ya. Eh, Perjalanannya sendiri kan juga tidak mulus-mulus gitu ya, karena memang ada satu industri lain yang selama ini selalu dibilang ini bedanya apa gitu kan, penjaminan sama asuransi gitu. Sehingga terus menjadi perdebatan, apalagi ketika sempat ribut surety bond Pak ya. Itu pas saya ada di pengawasan lembaga keuangan khusus dulu. Salah satu portofolio saya adalah penjaminan gitu. Itu pas ketika hangat-hangatnya diskusi mengenai surety bond gitu. Yang dimotori faktor penjaminan hari ini nggak hadir ya Pak Diding sama yang muncul dari asuransi ke penjaminan gitu. Tapi malam hari ini kita tidak akan membicarakan itu, kita flashback saja gitu. Dan alhamdulillah sekarang penjaminan makin eksis dan makin diakui perannya. Dan secara industri juga makin matang Bapak Ibu semua ya. Artinya secara manajemen, kemudian pengelolaan bisnis gitu kan. Yang kemudian akhirnya diakui secara peraturan pun akhirnya juga sudah di level playing dengan level playing fieldnya udah dengan asuransi dengan terbitnya kemarin terakhir mengenai mungkin saya coba boleh share biar saya nggak lupa nyebutnya. Udah kelihatan belum Bapak Ibu ya share saya udah izin share Pak Amrin boleh izin share ya. Apakah udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Sudah Pak. terlihat. Sudah ya. Jadi dengan terbitnya POJK nomor 28 kemarin, ini merupakan pengakuan secara formal antara penjaminan, asuransi, dan dana pensiun. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya, karena tadi di Jelas, layar Pak. saya ada pop Pak Supriyono jelas. Zoom ini. Nah, ya, jadi
Jadi itu bukti pengakuan bahwa memang industri penjaminan ini sudah mature dan sudah bisa disejajarkan dengan perusahaan asuransi dan juga dana pensiun, khususnya dalam manajemen resikonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal ini penting bagi industri penjaminan. Artinya memang juga kita sudah sepakati bersama gitu ya di roadmap penjaminan di tahun 2024-2028. Yang saya pahami ini roadmap ini kan di-create antara regulator dan juga industri Bapak Ibu ya, bukan roadmap sepihak yang di-create oleh regulator. Artinya ini jadi komitmen bersama dan ini kita wujudkan bahwa di tahun 2026 akan diterapkan risk-based supervision. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika penerapan risk-based supervision sebenarnya ada satu hal yang opportunity buat industri. Karena dengan risk based ini kan artinya sebenarnya kita diberikan koridor bermain gitu ya, dalam koridor risk yang memang sudah disepakati menjadi appetite masing-masing perusahaan. Jadi regulator tidak lagi menjadi satu apa katakanlah kalau saya bilang untuk polisi katakanlah gitu ya, yang hanya benar dan salah gitu. Tapi sudah dinilai dari koridor apakah ini risikonya tinggi, apakah sudah dikelola dengan baik gitu ya. Jadi tidak sekedar bahwa benar salah gitu, tidak sekedar compliant based. Dengan pendekatan risk based ini sebenarnya merupakan peluang bagi penjaminan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan ekosistem di mana dia bermain, memaksimalkan ekosistem yang ada di lingkungan dia. Apalagi kemudian dengan jam kerja yang tentu masing-masing ekosistemnya beda-beda gitu ya. Jam kerja Jabar beda dengan jam kerja Jawa Tengah, akan sangat berbeda dengan jam kerja di Papua, katakanlah seperti itu. Karena memang environment mereka berbisnis berbeda gitu. Ini bisa dibilang satu kesempatan besar untuk teman-teman di industri penjaminan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan arena permainan yang ada di masing-masing daerah. Tentu dengan satu manajemen risiko, pola manajemen risiko yang kokoh gitu ya. Itu yang pertama yang harus ada. Jadi kalau kita, saya tidak akan menguraikan satu persatu tentang POJK ini, tapi saya ingin melihat ini sebagai satu apa katakanlah prinsip-prinsip atau helikopter view buat manajemen terkait dengan pengelolaan risiko ini. Jadi yang jadi perhatian itu yang perlu disiapkan agar kita bisa kemudian memaksimalkan, mengoptimalkan kesempatan ini. Jadi nanti pengawas hanya akan melihat sepanjang dalam koridornya tidak kemudian keluar dari koridor itu masih bisa dibilang oke. Kalau dulu kan hanya satu garis tipis gitu ya. Kalau Bapak tidak lewat garis ini ya dipecut gitu kan. Kalau sekarang kan koridornya berluas tergantung dari masing-masing perusahaan appetite-nya mau seperti apa. Jadi ini sekedar ini di ketentuan umum kita tentu sudah sangat paham apa risiko dan manajemen risiko. Saya nggak akan ulangin. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa ini yang perlu menjadi perhatian kita semua bahwa dalam risk-based supervision ini yang harus benar-benar disiapkan oleh teman-teman penjaminan khususnya di jam kerja ya. Sejauh pengamatan saya kan jam kerja ini juga disparitasnya masih tinggi lah ya. Antara jam kerja 1 dan jam kerja 2 gitu. Dan memang PR-nya adalah bagaimana kemudian menyiapkan keempat pilar ini sesuai dengan kebutuhan. Ini nggak akan bisa seragam karena environment bisnis, kemudian mohon maaf kalau di daerah, bukan hanya di daerah, di nasional juga dipertimbangkan ya, environment political, environment segala macam. Yang pertama tentu di risk-based supervision ini atau di manajemen risiko yang nanti ujungnya bagi OJK adalah risk-based supervision adalah menekankan pentingnya secara internal itu kokoh.
kokoh dari sisi pengelolaannya gitu. Jadi kita sebagai pengawas benar-benar akan apa istilahnya mengandalkan proses-proses di internal seperti apa gitu. Kita akan menilai dari hal itu. Jadi tidak hanya menilai dari resultnya, tidak akan menilai dari hasil atau bottom line-nya, tapi akan dinilai dari keseluruhan prosesnya. Kalau compliant base kan kita selalu melihat dari hasilnya saja gitu ya. Hasilnya apakah bagus atau memenuhi kriteria compliant atau enggak. Tapi kalau risk base pengawas ataupun OJK akan melihat dari keseluruhan proses lebih ke sana. Jadi ini 4 pilar ini harus benar-benar didudukkan di masing-masing perusahaan agar tentu kembali kepada nanti hasilnya kembali kepada perusahaan. Prosesnya sehat, bottom line-nya akan bagus. Jadi bukan sekedar untuk memenuhi ketentuan OJK, tapi memang ini penting buat sustainable dari bisnis perusahaan. Yang pertama adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dan juga dewan pengawas syariah untuk yang berkecimpung di penjaminan syariah. Ini saya kasih warna berbeda ini karena penting sekali di sini karena ini adalah man behind the gun-nya di sini benar-benar di sini. Ini yang sangat penting yang akan meng-create segala sesuatunya, meng-create kemudian meng-operate gitu kan ya. Dan tentunya kalau semua dilakukan dengan baik, ini juga yang akan menikmati hasilnya. Ya Bapak Pak Ibu, jadi Supriyono, maaf Pak, share-nya ya. masih pertama Pak. Ini masih share yang halaman pertama ini di tempat saya nih. Apa saya yang Oh, belum 4 laptop pilar saya yang ya. salah ya? Belum pindah ke Bapak Ibu halaman yang lain lain gimana? itu Pak Priyono. Iya, Yang maaf punya Pak. saya loh, nggak tahu ya yang lain saya nggak tahu. Kalau tempat saya masih halaman 1 terus dari tadi. Oh gitu. Di tempat saya masih muter-muter ini, Pak. Oh gitu ya. Enggak, Jadi belum tempat berhenti juga dia. sama, Pak. coba ya saya stop share dulu ya. Mohon maaf Pak ya. Terima kasih Pak diingatkan Pak. Saya suka nih. Berarti Bapak ngelihat bener nih. Saya Bagio Pak. Oh, Pak Pak Bagio. Subagio, selamat malam. Terima kasih Asibindo Pak. Pak Supriyono. Saya sudah chat di chat room PPT-nya masih halaman 1. Ya, terima kasih Pak. Sebentar Pak ya, mohon Izin. maaf Pak. Salam kenal, Pak, dari Riau, Pak. Di Jam Krida Riau, Pak. Salam kenal Pak. Kalau sekarang gimana Pak? Belum. Masih. Nah, udah Pak, kalau di saya udah. Sudah Sudah kelihatan. muncul Pak. Nah, ini baru Udah ya, oke 4 Pak. pilar Pak ya. Oke nih. Pilar. Ya, 4 pilar. Makasih Pak Bagio. Jadi ini benar-benar pengawasan aktif dari Pak Bagio nih. Ya, jadi ini hal yang sangat penting pilar pertama karena ini adalah yang tadi saya bilang meng-create segala sesuatunya kemudian mengoperate dan kemudian ya insya Allah dia yang juga akan memetik hasilnya juga gitu ya. Jadi memang ini yang terpenting karena memang salah satu kelemahan yang kita dapatkan sering kita dapatkan ya. Walaupun kita sudah lakukan fit proper segala macam, tetap dalam prakteknya kadangkala kita masih menemui khususnya komisaris gitu ya, yang kemudian belum bisa secara aktif menjalankan fungsinya, sehingga kadangkala direksi juga berjalan dengan sendirian lah gitu ya, tanpa ada teman yang memberikan advice atau pengawasan segala macam. Ini penting, jadi memang perusahaan penjaminan wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawabnya untuk nanti kemudian setiap jenjang jabatan agar juga ini semua jelas. Dan yang paling penting nanti ketika melakukan bisnis kontrolnya jelas, prinsip-prinsip pengawasan jelas. Nah ini yang harus di-create oleh Bapak Ibu Direksi yang aktif ini adalah terkait kebijakan prosedur dan kemudian yang pilar kedua, ketiga dan juga akhirnya tentu yang pilar keempat sistem pengendalian internal ini. Ini semua tidak akan terjadi, 2, 3, dan 4 tidak akan terjadi dengan baik apabila yang pilar pertamanya ini sudah
eh, tidak kokoh. Jadi Bapak Ibu memang tantangan terbesarnya adalah yang pilar pertama. Kalau pilar pertama sudah oke, tentu ini tempat saya kok malah hilang ya, sebentar. Bapak Ibu masih kelihatan slide saya? Saya masih Masih Pak. Pak, masih di 4 pilar Pak. Masih, Oke. Pak. Masih, Pak. Ya. Jadi hal yang paling pokok yang tadi ya Bapak Ibu, jadi pilihlah direksi komisaris yang benar-benar memahami bisnis dan kemudian memang siap berdedikasi untuk menjalankan risk management ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini singkat cerita saja. Aduh ini sorry Pak, sorry. Nah, ini sedikit apakah berubah sudah slide-nya Bapak Ibu? Ya sudah Pak. Ya, Sudah, jadi Pak. yang harus diperhatikan di kita ini, kita menggolongkan ada 9 resiko. Sebenarnya hanya sekedar klasifikasi Bapak Ibu, karena kalau secara teori ini semua bisa overlap, bisa juga menurut Bapak Ibu ini resiko A, ternyata di sini jadi resiko B. Poinnya bukan di situ, poinnya adalah memang ini untuk memudahkan kami saja, pengawas, untuk melakukan assessment. Dan juga tentu juga untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan self-assessment. Jadi kita klasifikasikan, kita sepakati klasifikasinya ada 9 resiko. Di mana sebenarnya ini sama dengan klasifikasinya dengan resiko-resiko yang ada di perusahaan asuransi. Eh, Tentu teman-teman yang dulu berasal dari asuransi sudah sangat familiar dengan 9 resiko ini. Dan saya juga yakin secara internal di perusahaan penjaminan juga sudah ada yang sangat familiar. Karena ini kan sebenarnya hanya memformalkan ya apa yang sudah teman-teman penjaminan lakukan lah gitu. Ada risiko strategis menyangkut bagaimana perusahaan penjaminan bisa mengolah segala apa yang di ekosistemnya untuk kemudian dirumuskan strateginya untuk menjamin kemudian bisa survive dan sustain bisnisnya. Ada risiko operasional, ini di semua bidang bisnis ada. Ada risiko kredit, ini biasanya kalau di penjaminan lebih menyangkut kepada bagaimana investasinya gitu ya, investasi yang apakah kemudian nanti bisa dikolek kembali. Risiko pasar juga ini menyangkut investasi, risiko likuiditas, dan yang nomor 7 risiko hukum. Nah, jadi walaupun yang nomor 8 menarik, kadang ada pertanyaan juga, kita sudah menerapkan manajemen risiko, tapi kenapa masih ada risiko kepatuhan atau compliance? Nah, ini tetap tetap kita ada klasifikasi khusus karena kebetulan kita secara peraturan masih banyak compliance base juga yang nanti secara gradual akan tentu dikurangi gitu ketika kita sudah benar-benar 100% risk base. Ya, sekarang kita masih gabungan. Kemudian nomor 9 resiko reputasi. Ini kalau di beberapa industri biasanya juga masih overlap juga dengan resiko hukum gitu ya. Tapi kita karena kita masih kita mencoba mengidentifikasi atau agar memberi penekanan kepada teman-teman asuransi, penjaminan dan dana pensiun terkait reputasi. Ini kita kemudian berikan klasifikasi khusus. Jadi Bapak Ibu ini 9 jenis resiko ini, sorry nomor 3 resiko penjaminan, ini yang spesifik di industri penjaminan yang sebenarnya juga adaptasi dari kalau di asuransi ada resiko asuransi. Ini sama ya terkait dengan underwriting segala macam, desain produk, kemudian hitung-hitungan aktuarianya, ini yang kemudian kita klasifikasikan sebagai resiko penjaminan. Ini Bapak Ibu nanti yang harus Bapak Ibu lakukan self assessment. Kalau nggak salah di aturannya nanti masih jatuh tempo tahun depan Bapak Ibu ya untuk self assessment ya.
koreksi saya kalau salah ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah Betul Pak, melakukan betul Pak assessment Sugeng. dan kemudian ya waktu saya masih ada Pak ya, eh, bagaimana kami di OJK akan menilai tingkat resiko Bapak Ibu? Ini sebenarnya rumus ini ada di mana-mana, rumus generik. Tapi ingin saya tekankan bahwa kami menilai Bapak Ibu sudutnya seperti ini. Inherent risk ini adalah resiko-resiko yang memang secara inherent atau secara kalau saya bilang secara natural itu melekat di setiap proses bisnis, setiap produk. Kalau di asuransi ya produk asuransi, kalau di penjaminan produk penjaminan yang ini nggak bisa dipengaruhi oleh environment atau apapun. Jadi memang ini sudah natural melekat di produknya. Gampangnya gitu ya. Katakanlah kalau asuransi yang memang berkecimpung di asuransi katakanlah minyak gitu ya. Itu resiko inherentnya pasti tinggi gitu kan. Atau mungkin kalau di yang sekarang ini asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sekarang ini inherent risk-nya adalah digolongkan tinggi. Nah, kita akan menilai dengan resiko-resiko yang inherent ini bagaimana risk control-nya yang dilakukan oleh perusahaan atau manajemen. Kalau perusahaan punya sistem prosedur yang duduk dengan baik, yang kuat dilakukan, dilaksanakan dengan konsisten, risk control-nya baik, setinggi apapun inherent risk, tentu net risk-nya ini adalah masih bisa terkontrol atau rendah. Kami akan menilai ini adalah satu risiko yang rendah gitu. Jadi perusahaan yang bermain di industri yang sama, kita bisa melihatnya dengan berbeda tergantung dari bagaimana risk control yang ada di perusahaan. Jadi katakanlah sama-sama nih main di kalau asuransi ya, mohon maaf contohnya banyak asuransi ini karena kebetulan saya datang dari industri itu. Asuransi kesehatan gitu ya. Sama-sama mengolah asuransi kesehatan, kemudian sama-sama bermain di area yang sama, katakanlah di sama-sama di Jakarta gitu ya areanya, kemudian sama-sama mengcover resiko yang sama, misalnya resiko penyakit kritis yang sama, tapi kemudian secara internal manajemen beda, risk controlnya beda, SOP di internalnya beda, kemudian sistem pengendalian atau sistem kontrol klaimnya beda, tentu kesimpulan kami terhadap perusahaan nanti akan beda. Net risk-nya akan beda. Ini yang kemudian net risk ini nanti menjadi profil risiko yang kemudian menjadi salah satu pilar dalam kami melakukan assessment tingkat kesehatan. Ya, tingkat kesehatan kan kita ada 4 pilar juga ya, profil risiko, apa namanya governance, kemudian dari rentabilitas dan kemudian juga dari capital supportnya. Ini yang kalau di manajemen risiko ini yang poin ini yang profil risiko nanti. Jadi Bapak Ibu dengan risk base seperti ini ataupun manajemen risiko yang sudah diformalitas seperti ini, perusahaan bisa punya koridor sendiri mau bermain di resiko seperti apa, tergantung appetite dan juga tergantung dari risk control yang dimiliki. Ibaratnya kita bisa bilang silakan aja main di resiko tinggi kalau Bapak Ibu punya risk control yang bagus. Tapi kemudian kalau nggak punya ya jangan jangan deket-deketin kompor lah nanti kebakar gitu kan. Kalau memang belum duduk risk controlnya. Jadi ini yang menjadi kemudian saya bilang koridornya lebih luas dan menjadi satu keputusan manajemen yang lebih fleksibel. Bapak Ibu mau main di area mana silakan, asal kemudian risk controlnya bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya untuk pemanasan nanti diskusi itu dulu. Terima kasih atas perhatian atau Bapak Ibu yang tadi sempat secara aktif menyimak gitu ya. Nanti silahkan kalau ada diskusi yang mau didiskusikan atau hal-hal lain ya silakan saya kembalikan ke Pak Rahman, monggo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Assalamualaikum Supriyono. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemanasannya benar-benar bikin panas Pak, karena di luar cuacanya dingin. Jadi tadi Pak Supriyono menekankan sebenarnya ada beberapa hal yang kita lihat gitu ya di POJK 28 ini terkait dengan kalau di kita bilang mungkin RCSA gitu ya Pak, Risk and Control, Self Assessment, tadi juga poin-poin 9 risk yang sebenarnya di POJK yang sebelumnya ada, tapi memang penjaminan sekarang lebih kelihatan bantu pada gitu ya, pesan Pak, so itu peran-perannya gitu. selamat yang sama nama Baik, kita untuk selanjutnya ya Pak, Pak Hanafi bocor Pak, mohon maaf. bukan 4 ya Pak kurang 4 Ya, untuk selanjutnya narasumber kedua saya persilahkan Pak Reza nih akan cerita dari sudut pandang industri asuransi ya Pak. Penasaran nih kita dengarkan dulu nih. Mungkin nanti ada beberapa yang menyambung ya Pak dari yang disampaikan Pak Supriyono sebelumnya. Saya persilahkan Pak Reza untuk menyampaikan materinya Pak. Mohon izin untuk share screen ya Pak Ibrahim. Silakan Pak. Baik, mudah-mudahan suara saya bisa jelas dari sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yang kami hormati Pak Amrin, Pak Haji Amrin, Pak Supriyono, Pak Direktur Utama Jamrida, kemudian MC ya, Pak Ibrahim. Ada beberapa sahabat saya juga di sini, ada apa? Dulu dirutnya Askindo Syariah dulu Pak Subagio. Ada juga salah satu pejabat dari Tugu Pak Purwo, teman-teman lain. Ya, salam sehat, salam sejahtera. Salam kenal juga untuk baik, saya izin share screen. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang tadi oleh meskipun secara garis besar tapi sudah dijelaskan oleh Pak Priyono tuh. Mohon izin ya Pak Agus Supriyadi, saya mendahului, nanti Bapak dari sisi penjaminannya, saya dari sisi yang ini. Karena kan PPDP kan perasuransian, penjaminan, dan pensiun. Kalau istilah Pak Iwan Pasila begitu Pak Pri. Yeah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang berkembang ya, kalau saya lihat itu lahirnya POJK 28 tahun 2025 itu memang karena resiko semakin kompleks, tuntutan daripada industri, amanat dari P2SK, dari Undang-Undang P2SK, antara lain LPS ikut menjamin perusahaan asuransi juga ke depan dan lain-lain. Kemudian pengembangan dari POJK 44 2020 tadi sudah disampaikan 9 risiko oleh Pak Pak Supriyadi, jadi saya tidak membahas lagi. Jadi tuntutannya memang sekarang dengan lahirnya POJK 28, saya sih dari beberapa benang merahnya adalah bukan sekedar pelaporan ya, auto compliance-nya. Jadi gimana supaya comply, nggak segitu lagi, tapi diharapkan tadi risk base-nya itu bukan hanya sekedar pemenuhan laporan, pemenuhan compliance, tapi gimana caranya kalau di kelas itu kita gimana caranya nih supaya tuh bisa selain kokoh, bisa berkelanjutan, bisa resilience gitu ya, bisa berkesinambungan. Kita nggak mau lagi dengar ada Jiwasraya Jilid 2 dan lain-lain beberapa teman-teman asuransi Kresna, Wana Arta ya, beberapa lah kita tahu semua lah, Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Nah, kita tuh nggak pengen terkaget-kaget lagi. Nah, jadi dengan POJK 28 dan seperti dijelaskan oleh Pak Pri tadi dari OJK, bahwa peran komisaris, peran DPS, peran manajemen ya dituntut untuk lebih sekarang ini, bukan hanya
sekali lagi ini penekanannya bukan hanya sekedar pemenuhan laporan, compliance, tapi benar-benar lebih dari itu tuh. Bagaimana membuat perusahaannya jadi sustain. Jadi kalau saya coba simulasikan nih, mungkin gambarnya kurang, tapi ini versi saya ya. Jadi pergeseran paradigma itu tuh maksudnya OJK itu dari eranya kepatuhan menjadi eranya ketahanan, eranya resilience, eranya sustain. Dari tadi 9 risiko tersebut, bagaimana harus comply, harus berbasis aturan, itu udah nggak ke situ lagi, itu tahun 2020 tuh. Ini tahun 2025 Desember dibuat, dijalankan mulai berlaku 2026. Nanti ada self measurement, jadi ada pengukuran cara pribadi nanti. Jadi kalau di kampus tuh Pak Ibrahim ya, bahasa kita tuh di asosiasi tuh bagaimana mengukur maturity index-nya, risk maturity index ya. Nanti itu benar-benar diukur karena seperti penjelasan Ketua OJK waktu workshop DPS, DPS sekarang itu bukan hanya sekedar melihat syariahnya, prinsip syariahnya, bisnis syariah, tapi juga lebih dari itu. Jadi bukan hanya prinsip syariahnya dilihat di syariah terutama, tapi juga bisnis syariahnya juga dilihat agar resiko-resiko tadi maksudnya bisa terkelola dengan baik ya. Jadi sudah bergeser tuh secara signifikan dari mulai yang era kepatuhan saja menjadi era kekinian lah. Bagaimana itu bukan hanya sebagai laporan, bukan angka. Makanya diukur nanti ada self assessment. Kalau dalam bentuk prakteknya nanti diukur tuh maturity indexnya seberapa matang sekarang itu. Oke, kita punya RBC bagus misalnya di atas 120. Tapi itu kan hitungan aktuaris ya, misalnya itu hitungan manajemen. Tapi benarkah angka itu? Seberapa matang angka itu? Seberapa piawai manajemen dan seluruh organ di manajemen itu termasuk komite audit, komite manajemen risiko yang di bawah komisaris. Itu angka itu tuh benar-benar matang gitu, diukur. Ya. Risk Maturity Index Base. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, saya coba, tadi sudah dipaparkan dengan gambar yang lain, saya coba bikin gambar mungkin mudah-mudahan lebih menarik ya apa yang disampaikan tadi Pak Pri. 4 pilar penerapan manajemen risiko untuk PPDP ya, untuk asuransi, penjaminan, dan pensiun. Jadi bagaimana 4 pilar tadi tuh, jadi direksi, dewan komisaris, DPS itu bagaimana mengimplementasikan manajemen risiko secara matang, secara kokoh, secara lebih baik. Bagaimana SOP yang ada di sana, prosedurnya, 4 resiko tadi, pilar tadi. Sehingga resiko yang 9 tadi itu memang bisa terkelola dengan baik ya, bukan hanya diminimize, tapi memang terukur tuh. Kalau di sistem sekarang tadi ya, Risk Maturity Index. Jadi ini mungkin saya coba sarikan, sebenarnya apa sih yang berbeda? Apa sih yang berbeda dengan POJK 44 yang lalu? Itu saya coba, nanti kita diskusikannya bagaimana intinya. Kan sekarang banyak yang spin off nih, Pak Ibrahim ya, Pak Bagio, Pak Agus ya, Pak Haji Amrin, kan banyak yang spin off nih. Insya Allah 29 minggu depan tuh ada launching Sinarmas Syariah baru. Kemudian Sompo nanti nyusul, ada BRI Syariah, ada Tripakarta Syariah, Sompo Syariah, terus ke depannya Panin Dubai Syariah. Ini udah banyak yang mau spin off nih. Jadi mumpung dari awal nih ketika launching itu resiko strategisnya tuh jangan salah tuh, jangan sampai dari visi misi dari awal diredefinisi ulang ya. Punten Pak Hanafi masih bocor suaranya, belum di mute Pak. Mohon izin Pak. Jadi mulai dari resiko strategis, menetapkan visi misi, kemudian bagaimana mengatur resiko operasional, ya nanti resiko asuransi atau resiko penjaminan nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus nanti yang ahli dari penjaminan. Jadi bagaimana resiko pasar. Jadi diharapkan resiko reputasi itu amit-amit jauh gitulah.
Tapi kalau udah compliance-nya, resiko legal, resiko hukumnya kena, itu resiko reputasi tinggal nunggu waktu aja tuh. Mulainya tuh dari operation tuh, dari operasional. Salah, salah produk, salah jualan, IT-nya bermasalah, bagaimana SOP-nya di operasionalnya bermasalah, dia tinggal bermasalah, tinggal tunggu waktu aja nanti di resiko-resiko lainnya tuh, lo tinggal tunggu dituntut oleh orang lain, dituntut oleh pihak ketiga, oleh klien, oleh peserta, oleh tertanggung, ya udah tinggal kena resiko hukum dan reputasi kita hancur dalam sekejap ya. Nah jadi dengan adanya POJK 28 ini memang harus terkontrol betul. Jadi emanatnya OJK jelas ya, bukan hanya sekedar memenuhi aturan, menjalankan pelaporan. Kayak saya sholat, misalnya saya sholat saya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi udah bukan ke situ tuh. Bagaimana sholat saya itu bermakna gitu ya. Bagaimana kira-kira begitu tuh bahasa lainnya tuh. Jadi bukan hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban Pak Ibrahim, tapi bagaimana sholat saya itu mulai ya karena umur saya udah tua, jadi sholat saya itu jadi bener-bener lah, walaupun walau alam ya Tuhan terima atau enggak, tapi lebih lebih berbobot lah gitu ya, bukan hanya sekedar saya sholat hanya mengukur kewajiban. Nah begitulah kira-kira padanan atas saya POJK 44 2020 ke POJK 28 2025 ini bukan hanya sekedar laporan. Laporan risk management sudah, laporan ini udah, laporan izin produk baru udah. Tapi bagaimana laporan itu memang benar-benar ya, bukan hanya sekedar laporan, tapi betul-betul matang ya dia ya. Mature, risk maturity index-nya diukur dengan baik. Nanti masih punya setahun kalau tidak salah teman-teman semua di industri. Tidak panjang lebar, saya mencoba di slide keempat ini. Yang pertama, saya ingin menarik bahasa saya lah, kesimpulan ala saya. Jadi ini memang 28 2025 PJK ini memang pondasi tata kelola PPDP itu mulai jelas, mulai tegas ya. Tidak lagi bersifat administratif, tapi instrumen strategis ya. Sustainability daripada bisnis kita. Peran aktif direksi sekarang udah nggak bisa tuh cuman kayak yang udah-udah lah. Dewan komisaris nggak bisa cuman sekedar advice begini. Memang DPS juga nggak bisa sekedar cuman mengelola, memberikan advice atau melihat dari syariahnya saja, tapi bagaimana bisnisnya pun teman-teman di DPS sesuai arahan Ketua OJK di workshop DPS kemarin di Bandung Desember juga harus melihat bisnisnya ya. Jadi semua organ di perusahaan itu harus benar-benar lebih apa ya, menjaga, memperbaiki, mengelola, mengawasi ya 9 resiko tadi. Jadi kita tapi ada fleksibelnya nih. Kita tentukan risk appetite-nya, risk limit-nya, risk culture-nya. Jadi ya harus dibuatkan. Tentu berbeda misalnya ya Pak Kemrin, misalnya asuransi yang klaster A gitu ya, dengan asuransi yang bermodal, dari modalnya udah beda. Tentu beda kait-nya. Nah itu masing-masing lah yang tahu ngukurnya di mana. Ya. Jadi masing-masing perusahaan tentu punya aktuaris, punya para ahlinya masing-masing yang bisa mengukur nih di mana sih appetite-nya, di mana dia bisa bermain. Jangan sampai saya di asuransi yang skala kecil dengan modal kecil, tapi saya bermain di korporasi yang misalnya terlalu resikonya tinggi gitu ya. Nah itu juga appetite kita juga dibedah lagi ya di masing-masing industri, khususnya di industri asuransi kerugian. Karena memang diharapkan ya dengan POJK 28 2025 ini OJK tuh mendorong industri itu supaya dia risk based governance, jadi transparan, berdasar yang tinggi ya. Motonya gini, ini saya dengan bahasa saya, manajemen risiko sekarang itu bukan sekadar lagi kepatuhan, tapi MR sekarang itu bukan hanya sekedar menggunakan 31.000 ISO ini, tapi enggak. Dia menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan. Jadi itu pergeseran ininya sekarang, MR sekarang itu udah lebih harus lebih matang ya bahasanya ya.
kurang lebih dari saya itu, Bapak dan Ibu, nanti kita diskusi. Masih banyak sebetulnya, tapi karena waktu dan supaya menarik nanti diskusinya, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dr. Ibrahim. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas pencerahannya. Tadi kita lihat apa namanya manajemen risikonya berevolusi sebenarnya ya Pak. Gitu. Jadi awalnya kita hanya melihat itu sebagai checklist yang harus dipenuhi gitu. Tapi sekarang peran risk management ini lebih kepada menjaga supaya bisnis kita sustain gitu ya. Karena keuangan ini memang harus sustain gitu. Karena tanggung jawab kita kepada nasabah ini sangat besar gitu. Nah, kita coba dengarkan Bapak Ibu semua, ini satu sisi bisnis yang lain gitu ya, yang sekarang memang lagi, saya beberapa kali ketemu terus terang Pak Agus Supriyadi dari teman-teman penjaminan gitu ya, jadi kayaknya semakin aktif sekarang, jadi semakin tahu gitu bisnisnya itu seperti apa dan di mana kita sebenarnya di antara penjaminan dan asuransi ini ternyata banyak perbedaannya, tapi kesamaannya juga banyak gitu ya Pak. Jadi memang cocok jadi keluarga besar PPDP gitu ya. Jadi ada penjaminan, perasuransian, dana pensiun semuanya ada di situ gitu. Nah, waktu saya persilahkan kepada Pak Agus untuk memberikan gambaran yang lebih clear kepada kita bagaimana POJK 28 ini berdampak kepada industri penjaminan. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya moderator nih, Pak Ibrahim Rahman, luar biasa. Juga sebagai pemilik dari KIA ini, Abdullah Amrin. Pak Haji Abdullah Amrin, narasumber yang luar biasa tadi oleh Pak Supriyono selaku perizinan PDIP, POJK, dan yang barusan tadi Pak Reza Ronaldo, Presiden Komisionir PT Jasa Cipta Rembaka, yang luar biasa pengalamannya di asuransi ini. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu yang ikut Zoom di malam yang penuh tantangan ini, untuk mungkin ya. Tapi sekilas sebetulnya kalau bicara tadi POJK nomor 28 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian lembaga penjamin dana pensiun atau PPDP sudah tergambar jelas tadi itu di Pak Supriyono dan juga Pak Reza. Coba kami melihatnya hanya dari sisi penjaminan. Artinya bahwa penjaminan ini sesuai Undang-Undang 1 2016 memang bayi baru lahir, Pak. Ibaratnya baru lahir. Tapi alhamdulillah kami dengan industri ekosistem industri penjaminan yang sudah ada anggotanya kurang lebih 23 dari 18 jam kerja, kemudian ada BUMN, Jamsado, Jamsar, Jepas, dan swasta ada SPK sama Orion. Jadi lanjut, mungkin kayak langsung dari sisi ini, latar belakang, lanjut. Ini latar belakang kami tentunya dengan diterbitkannya Undang-Undang P2SK, kewenangan untuk KNB tentunya akan menjadi diperluas kan Pak sesuai tadi. Tadi yang pertama tadi latar belakang sudah. Ini ketua umum tentunya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan bahwa balik lagi. Ya, udah, gak apa-apa ini aja. Ini kita mempengaruhi peraturan OJK yang sifatnya IKNB lebih diperluas, Pak. Karena tadi ada penjaminan juga termasuknya. Nah ini kalau lihat dasarnya adalah di roadmap 2024 sampai 2008, tadi Pak Sugro juga katakan, kita ingin menerapkan risk-based supervision bagi lembaga penjamin dengan mengharmonisasikan pengawasan RBS yang sudah berlaku pada industri asuransi dan dana pensiun yang sudah lebih duluan nih. Nah ini sebagai tindak lanjut tentunya diperlukan penyempurnaan POJK nomor 44 garing POJK 05 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi LJKNB yang tadi disebutkan POJK nomor 28 tahun 2025 khususnya bagi lembaga penjamin. Lanjut.
Jelas ya Bapak Ibu. Ini udah ketentuan umumnya otomatis di sini juga bicara perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun. Lah, resikonya ini Bapak Ibu, tentu potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, ini manajemen risiko tentunya serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PPDB. Lanjut, ini bicara 4 pilar tentunya yang tadi juga disebutkan oleh Pak Supriyono dan Pak Reza. Tentu dari 4 pilar ini yang paling penting adalah di pengawasan aktif baik direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Ini kalau ibarat bola ini satu rangkaian yang harus tertata rapih ini, Pak. Memang sih kadang-kadang kita inginnya satu gerbong yang visi frekuensinya sama, tapi karena ada di bawah kendali PSP, kadang komisarisnya mungkin tidak sama. Tapi apapun itu, mestinya yang tadi katakan oleh Pak Supriyono, ini menjadi pilar yang paling utama, biar kedua, tiga, dan empat itu bisa jalan juga dengan bagus. Jadi ada wewenang dan tanggung jawab direksi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan tentu wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Apalagi di POJK yang baru, kalau tidak salah ya di POJK 1011 bahwa nanti penjaminan kredit daerah juga harus ada spin-off untuk UUS-nya, Pak. Paling lambat di 2031. Nah, ini tentu tanggung jawab dan pengawas syariah juga harus menjadi tantangan buat para industri penjaminan. Tentu yang kedua ini kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dan juga kecukupan yang ketiganya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Nah, tentu yang keempat pilar yang paling ini juga adalah sistem pengendalian internal di masing-masing industri penjaminan. Biasanya ini juga harus lebih tertata rapi dan universal. Lanjut, bicara jenis risiko bagi lembaga penjamin, ini tentu yang tadi disampaikan ada 9. Ini yang paling penting buat kami di industri penjaminan adalah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa selama ini penjaminan itu hampir dikatakan sama dengan asuransi. Padahal penjaminan sesuai Undang-Undang 1 2016 bahwa penjaminan itu kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Jadi penjaminan itu ada 3 pihak, Bapak unsurnya. Ada penjamin, dalamnya adalah tadi 23 penjaminan, kemudian ada penerima jaminan, dalamnya adalah bank atau non-perbankan, dan terjaminnya adalah usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Nah, sesuai POJK yang terbaru lagi di 10 dan 11 2025, bahwa penjaminan itu hanya memberikan benefit macet, tidak ada jiwa. Nah ini, jadi kami tadi adalah kreditnya adalah memberikan benefit pada saat kredit macet. Nah, sehingga kami apa? Di situ ada talangan sementara. Nah, ini yang paling penting adalah apapun tadi kita mengendalikan risiko, tentunya pembiayaan berkualitas yang mesti harus dihidupkan. Kenapa? Kalau ternyata pembiayaan kreditnya bagus, risikonya sedikit, ya tentu kami juga akan menguntungkan kan. Kalaupun ada klaim, tentu ada subrogasi, karena tadi talangan sementara. Di mana risiko kami adalah 75% dan risiko bank atau non-perbankan 25%. Nah ini sepanjang tadi Pak, dari risiko yang 9 risiko umum, khusus yang risiko penjaminan. Ini tentunya tidak hanya risiko kegagalan finansial terjamin yang manakala tadi, pada saat akad kredit itu call-nya lancar. Begitu nanti setelah 4 bulan berjalan, ternyata call-nya macet, ya itulah menjadi tanggung jawab kami.
Makanya para industri penjaminan mohon dilihat, apalagi sekarang kan POJK terbaru CBC itu di atas 50 juta. Caranya seperti apa minimalisir resiko? Ya tentunya lihat dari sliknya si nasabah, apakah itu call lancar atau tidak. Kalau call-nya lancar, kemudian ya sudah oke. Tapi kalau ya tidak lancar, maksudnya itu menjadi antisipasi, tidak diteruskan penjaminan kreditnya. Nah ini risiko penjaminan secara umum nih, bagus di sini nih Pak OJK. Eh, yang terbaru adalah risiko kegagalan lembaga penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisa kelayakan penjaminan. Artinya tadi yang bank atau non perbankan melihatnya 5C. C yang terakhir kolateral inilah yang kekurangan agunan kita menjembatani mendapatkan pembiayaan kredit. Kemudian ketidakcukupan penetapan imbal jasa penjaminan. Bahwa di imbal jasa penjaminan jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih tarifnya dan juga jangka waktunya. Artinya kalau jangka waktunya 5 tahun, katakanlah itu tarifnya 2% dibayar di muka, ya itulah yang harga risiko yang kami harus nikmatin. Jadi tidak ada lagi istilahnya pengembalian restitusi. Nah inilah kadang-kadang di industri penjaminan kita selalu diindikan, oh ada restitusi. Artinya bahwa tadi yang jangka waktu 5 tahun, si nasabah lunas dalam 2 tahun, boleh dong dikembalikan. Padahal itu nggak boleh. Karena kita kan udah jelas berjanji di muka, kami akan memberikan penjaminan untuk jangka waktu 5 tahun. Tentu tarifnya adalah ya tarif IJP 5 tahun itu. Terlepas kemudian dia lunas dipercepat, yaitu masalah lain gitu, Pak. Kemudian kegagalan mitra tentunya ini penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya. Kan kita juga ada sekarang ada ekosistem alhamdulillah ekosistem penjaminan ada penjaminan ulang Indonesia PUI yang sudah berdiri kemarin di 2025 Oktober itu menjadi salah satu ekosistem industri penjaminan karena selama ini kami karena katakanlah mudarat pasti kepada reas di asuransi. Kemudian ketidakcukupan cadangan klaim. Nah, ini juga menjadi tantangan kita, tentu di asuransi juga sama, di perbankan juga sama, dan atau penanganan subrogasi yang tidak memadai. Nah, ini tadi Bapak Ibu, bahwa di penjaminan itu ada template SP, sertifikat penjaminan, kemudian dia ada klaim, dan tentunya harus ada subrogasi. Karena kalau tidak bisa mengelola subrogasi, ya industri penjaminan pastinya tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ini yang paling penting kuncinya di sini. Selain yang tadi, risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, maupun reputasi. Ini hampir sama lah, lebih dari itu. Lanjut, ini sama ini. Terus penerapan manajemen risiko ini yang paling penting ini. Di sini kita harus di pasal 7 ya mestinya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Resiko direksi. Pasal 7 ayat 1 wewenang dan tanggung jawab bagi direksi paling sedikit menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh lembaga penjamin secara keseluruhan itu sampai F memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Itu Bapak Ibu kemudian di G-nya juga harus melaksanakan kaji ulang secara berkala. Itu lanjut mungkin langsung Pak. Nah, ini juga tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk ini di pasal 7 ayat 2 mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi manajemen risiko dan juga penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 kali dalam
6 bulan. Itu Bapak Ibu, kemudian penting lagi di sini penerapan manajemen risiko komisaris di pasal 8 tentunya poin pentingnya adalah risiko di bidang pengawasannya. Bapak Ibu yang tadi 3 pilar kita harus berjalan seiring profesi sama. Direksi, komisaris. Ini pengawasan yang paling penting adalah di bidang pengawasannya. Kemudian manajemen risiko untuk Dewan Pengawas Syariah tentunya adalah bagaimana minimalisir pemenuhan prinsip syariah, Bapak Ibu. Ini yang paling penting, prinsip syariah. Karena syariah, yang kita ketahui itu adalah akadnya di depan di situ. Itu Bapak Ibu sekilas yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu paling penting karena waktunya juga pendek, sudah 15 menit lebih. Alangkah baiknya nanti kita coba sharing. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Inilah yang menjadi resiko penjaminan. Alhamdulillah masuk menjadi bagian di industri PPDP di OJK. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak Agus wabarakatuh. atas penjelasannya yang cukup komprehensif nih gitu ya. Em, jadi kalau kita lihat tadi Pak Agus ada menekankan juga mengenai pilar pertama yang tanggung jawab direksi gitu ya untuk risk management. Dan ini sebenarnya jadi kunci untuk kita di industri di mana em, yang ideal itu adalah dari apa namanya from the top gitu ya Pak, untuk menerapkan risk management gitu karena seringkali tadi digarisbawahi oleh Pak Supriyono juga bahwa dari atasnya itu terkadang hanya tadi ya hanya lulus fit and proper test tapi kemudian tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, supaya nggak egois nih, Bapak Ibu, saya mau lempar pertanyaan dulu nih ke Bapak Ibu nih kesempatan untuk bertanya ketiga narasumber kita nih. Saya sih ada beberapa pertanyaan nih, tapi saya belakangan aja deh gitu ya. Jadi saya buka dulu floornya untuk Bapak Ibu semua yang mungkin punya pertanyaan ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang punya pertanyaan dulu. Silakan open mic. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya mau panasin dulu nih. Mungkin saya punya pertanyaan untuk Pak Supriyono dulu nih Pak gitu. Jadi kalau kalau kita lihat kan tadi ada self assessment gitu ya Pak. Nah ini kan kalau kita mau mengarah ke sana, sebenarnya nanti kualitas dari sumber daya manusia di industri, kemudian kesamaan pemahaman mengenai konsep risk management ini kan perlu diperkuat gitu ya Pak. Kalau enggak nanti di setiap perusahaan punya judgement sendiri, terutama nanti terkait dengan penerapan risk appetite gitu, karena bisa menggunakan banyak metode dan nanti jadinya tidak tidak seragam atau mungkin ada yang menganggap risk itu appetite-nya dia menganggap itu rendah gitu ya, tapi teman-teman yang lain atau secara industri sebenarnya tinggi gitu. Nah, kira-kira model pengawasan atau pemantauan yang dilakukan OJK nanti akan seperti apa ya Pak? Karena ini akan sangat eh, berdampak, yang terdampak ini adalah kualitas judgement dari teman-teman di industri nantinya. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab nih Pak Rahman. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Rahman, moderator. Ini pertanyaan yang menarik karena memang dengan risk base kemudian ada koridor permainan yang kita buka, tentu akhirnya ada risiko seperti yang Pak Rahman sampaikan tadi ya. Satu peristiwa bisa dinilai berbeda oleh setiap setiap orang gitu ya. Satu ya seperti gajah tadi. Gajah kalau yang pegang buntutnya menilainya ya buntut, yang pegang telinga nilainya telinga gitu. Itu apalagi dalam ketika kita baru introduce ini gitu ya. Makanya kita memperkenalkan konsep ini kan tidak serta-merta ya. Setelah kita yakin teman-teman di eh,
penjaminan juga sudah mulai paham gitu ya dengan berbagai ketentuan yang ada selama ini terkait juga dengan sertifikasi-sertifikasi yang sudah diwajibkan di teman-teman penjaminan gitu. Jadi kita melangkah sudah punya keyakinan bahwa memang secara umum sudah punya kesetaraan pemahaman terkait risiko penjaminan gitu. Tapi kesetaraan itu tentu apa? Pemahaman itu tentu harus terus dibangun agar sama gitu ya di rekan-rekan industri. Nah, kalau dari OJK sendiri tentu kita secara internal punya pedoman yang harus menjadi pijakan teman-teman pengawas. Kalau di asuransi saya ingat ada 1050 halaman itu pedomannya. Kalau di penjaminan kayaknya sama-sama juga gitu. Di situ dijelaskan secara detail, termasuk juga case-case yang ada gitu ya. Kalau ada case seperti ini, kira-kira ini akan kita harus menilai sebagaimana gitu. Jadi skalanya pun juga ada di setiap jenis resiko gitu. Untuk peristiwa seperti ini pengawas harus memberikan nilai berapa gitu. Jadi ada parameter-parameter dan contoh kasus yang diberikan Pak agar memberi keseragaman untuk tiap pengawas. Dan tentu ini juga terus dikalibrasi Pak dengan di antara pengawas dengan dilakukan kalau di kami itu ada namanya panel pengawasan. Jadi nanti setiap pengawas hasil pengawasnya dipanel oleh panelis yang jadi di dapur kami Pak di pengawasan ada yang namanya panel pengawasan. Ini panelis ini terdiri dari ya kalau kita bilang senior pengawas-pengawas senior untuk menilai. Jadi nanti pengawas mempresentasikan ini perusahaan ini asesmennya seperti ini, kali kesimpulan resikonya katakanlah nilainya 3 atau 2 gitu. Nah, itu yang mengkalibrasi adalah teman-teman panelis. Nah, tentu ini bisa juga dilakukan di industri untuk terus membangun kapasitasnya. Jadi ini salah satu peran juga. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman ICAI gitu ya, untuk terus secara nanti lebih spesifik melakukan training-training pada teman-teman industri sehingga jadi pemahaman yang sama gitu. Jadi kalau di kami Pak, saya jelaskan kembali lagi ke kuncinya adalah di panel. Jadi SOP atau tadi pedoman itu adalah benda, katakanlah saya bilang benda mati gitu ya, dipahami oleh teman-teman bisa berbeda juga. Nah, kuncinya adalah ketika panel. Panel ini kan membuat lebih apa mengkalibrasi lah, karena panel ini kan melihat dari keseluruhan ya, keseluruhan perusahaan. Jadi dari pengawas PTA, pengawas PTB, itu nanti di dalam satu panel untuk ya di situ adu argumentasi kenapa dia menilai 1, menilai 2 gitu. Nanti panelis-panelis yang para senior pengawas itu yang akan menjat, oh ya harusnya sekian gitu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Mudah-mudahan nanti dengan adanya, kan kita melihat ya Pak dari OJK juga memperkuat sertifikasi dan juga dengan adanya POJK 34 di tahun lalu, kita juga didorong untuk terus melakukan pengembangan sumber daya manusia karena memang budgetnya sudah di set oleh OJK minimumnya dan juga pelaksanaannya dipantau gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini membantu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sehingga nanti risk base ini bisa berjalan dengan optimal ya Pak. Itu karena kalau kita lihat kan dinamika risiko sekarang makin makin tidak jelas gitu ya. Ada aja risiko baru yang kita lihat muncul setiap hari yang perlu kita waspadai juga gitu. Terima kasih Pak Supriyono. Saya mau pindah ke Pak Reza nih Pak. Em, Menurut Bapak kendala apa kira-kira yang dihadapi oleh teman-teman di industri ini Pak gitu? Karena kan ini tadi apa namanya perubahan paradigma ya Pak dari checklist dari laporan aja gitu ya. Sekarang lebih fokus kepada eh, bagaimana benarnya gitu ya Pak. Jadi menjiwai manajemen risiko itu karena memang industri kita ini sangat
berisiko tinggi ya, dan juga kita memanage risiko di sisi yang lain untuk membantu nasabah memanage risiko juga gitu. Kira-kira ada tanggapan Pak Reza? Baik, terima kasih Pak Dr. Ibrahim. Eh, Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Pak Priyono luar biasa tadi penjelasannya, Pak Agus juga. Saya mau menyapa sahabat-sahabat saya sebelum saya mencoba sharing. Ada Pak Haji Hari Purwanto, ada Pak Subagio Istiarto. Apa kabar Pak Subagio? Ada Baik, Pak Pak. Purwo dan teman-teman semua. Waalaikumsalam Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Haji Hari. Sehat selalu ya. Teman-teman di Riau, teman-teman di Kalsel, luar biasa nih ya. Baik, saya coba tadi apa kendala ya? Saya coba bahasa yang apa ya? Bahasa saya lah ini Pak Ibrahim ya. Saya contohkan saya sholat. Bagaimana mungkin sholat saya itu menjadi lebih baik ketika saya gak paham. Bismillah apa artinya, Alhamdulillah apa artinya. Ya karena berdua ya karena stain. Ya saya sholat tapi nggak akan itu kira-kira gitu. Nah kalau di prakteknya nih kita semua tahu asuransi apa, penjaminan artinya apa, underwriting gimana, klaim gimana. Problemnya atau kendalanya yang kalau saya sepengetahuan saya ini kita nggak pernah tahu risk maturity index-nya. Jadi dimulai dengan self assessment-nya tadi. Kita nilai nih diri saya nih, sholat saya di kantor saya. Nah itu bisa, kalau bahasanya gini lah, secara teori itu self assessment itu prosesnya. Nanti hasilnya itu maturity index. Nah kita tuh nggak tahu tuh. Kita jujur ya, di perusahaan kalau kita bilang berapa resiko reputasi, berapa nilainya, ad hoc, divine, manageable, atau berapa. Kita tuh kayak meraba-raba, kayak nebak-nebak gitu ya. Nah, itu kita bedah lagi seperti saya sholat, saya cari pahami dulu lebih dalam lagi maknanya, tujuannya sholat apa. Nah, itu bisa di self assessment tadi. Jadi gini maksud saya, kita coba deh sekarang kita tentukan dulu apa sih yang mau kita nilai di self assessment, tata kelola, manajemen resikonya sendiri, kemudian underwritingnya, prosesnya. Kita tentukan dulu apa sih yang mau kita nilai. Lalu kita scoring. Nih kalau ada kejadian, misalnya bencana kemarin ya, nih saya di asuransi dulu, nanti penjaminan Pak Agus lah ahlinya, nanti Pak Agus, Pak Dirut nanti ahlinya. Saya coba ngomong di asuransi umum dulu. Tiba-tiba ada bencana nih. Tiba-tiba ada bencana seperti bencana Sumatera tadi. Kali kita harus lihat lagi, oh setiap polis kita backup asuransinya bagus nggak? Oh backup asuransinya clear nggak? Underwritingnya clear nggak? Oh ininya bisa nggak kita bayar nih 3 bulan 2 bulan? Oh reinsurance-nya itu triple apa, triple ABC. Jadi setiap operasional kita tentukan, kita ukur sedalam apa. Oh ini reaktif nih. Biasanya kalau tingkatnya ad hoc itu namanya bahasa, kalau di teknis risk management tuh bahasanya tuh ada ad hoc, ada divine, ada manajemen. Nanti diukur semuanya. Misalnya katakanlah setelah kita ukur dengan alat ukur yang udah kita ini bersama, dia tuh poinnya tuh kalau secara teori tuh yang dianggap bisa stabil tuh di atas 3,2 atau 3, lebih lah ke atas tuh. Diukur masing-masing, tapi kita ukur dulu seperti sholat, kita rukunya udah benar belum, al-fatihahnya udah benar belum, ini udah benar. Diukur masing-masing dulu tuh dari setiap activity itu. Baru nanti diklasifikasikan. Baru nanti oh terbentuk heat map-nya, merah, kuning, biru. Baru kita bisa ukur nanti, oh ini manageable. Ini di bidang ini kita reaktif nih. Di bidang ini kita udah resikonya terukur. Di bidang ini belum. Di bidang ini kita udah matang. Nah, itu kendala tuh. Kendalanya tuh jadi kalau boleh saya bilang, lebih honest, itu di self-assessment dan risk maturity index. Karena kita ngukurnya itu, satu mungkin belum ada pakem yang benar-benar ya SOP-nya bisa beda-beda ya. Karena saya pengajar risk management, oh begini ngukurnya. Tapi orang lain menggunakan paham lain, begini ngukurnya. Nah itu juga harus distandarisasi nanti. Kita lagi siapkan di IRMAPA dan di beberapa asosiasi sedang menyiapkan bagaimana ngukur di
asuransi umum syariah, bagaimana di asuransi umum konven, itu bagaimana mengukur. Nah, tapi itu terlebih dahulu harus self assessment dulu. Seberapa baikkah sholat saya? Atau ketika saya mau keluar dari rumah ke kantor, udah seberapa ganteng nih saya nih. Rambut saya udah saya sisir pakai tanco misalnya. Saya udah mandi, saya udah pakai ikat pinggang, meja saya udah dimasukin, udah rapi. Baru saya keluar, saya ukur dulu kira-kira penampilan saya hari ini 7,5 gitu. Tapi mungkin minggu depan bisa berubah. Karena saya cukur jenggot, saya ke salon, mungkin bisa jadi 8. Nah, jadi intinya kalau bicara kendala, yaitu bagaimana mengukur self assessment nanti dalam setahun lagi itu, dan bagaimana nanti ukuran-ukuran tingkat kematangan atau risk maturity index-nya itu. Nah, itu yang jadi PR kita bersama tim menurut saya di industri saya ya. Saya nggak tahu nanti di penjaminan seperti apa, di di PPDP yang lain dalam pensiun seperti apa. Tapi kalau di asuransi umum itu kendalanya menurut saya 2 itu, Pak. Kira-kira itu tuh Pak Ibrahim. Ya mohon maaf kalau kurang tepat, tapi pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Eh, Cukup menjawab dan kontekstual nih Pak dengan industrinya. Nah, sebelum saya ada pertanyaan nih untuk Pak Agus, mungkin teman-teman lain ada pertanyaan yang mau diajukan. Kalau nggak ada, saya deh Pak. Silakan Pak. Wah, Saya bahaya kayak nih kalau Pak Bapak juga, Subagio. kalau nggak ada, saya gitu. Kalau Pak Bagio yang nanya bahaya ini. Bagian nanya jangan ke Soalnya saya nih Pak Bagio. Rajanya tuh jangan Nggak Pak, Pak kita Bagio. yang ini ringan-ringan kalau aja Pak. akuntan kan kalau nggak salah beliau ini akuntan, jadi saya takut ini kalau Pak Bagio yang nanya nih. Penting soalnya beliau nih. Baik ke Moga-moga apa Pak namanya? canda Saya Pak. saya nggak tahu ditujukan ke siapa, bisa ke Pak Supriyono, bisa ke Pak Reza, bisa ke Pak Agus ya, karena ini sifatnya umum gitu. Jadi dari 4 pilar itu kan ada di ujungnya tuh ada pengendalian internal gitu. Saya hanya ingin tahu irisannya tuh ada nggak dengan auditor internal gitu. Dia ketemu nggak atau sama sekali berbeda. Jadi manajemen risiko dia bermain adalah dia menyusun pedomannya, sistemnya, SOP-nya dan sebagainya sehingga terciptalah internal check di antara media-media kontrol itu gitu. Nah, audit di luar itu dia datang, gitu. Dia datang sebagai pihak luar yang diminta mengevaluasi manajemen risiko. Kan ada itu tugasnya. Kita audit mengevaluasi manajemen risiko, tapi di dalam manajemen risiko sendiri ada di pilar keempat itu adalah penguatan pengendalian internal. Nah, saya mau tahu sebenarnya irisannya ada atau sama sekali nggak ada, itu berbeda. Hanya namanya kebetulan sama gitu. Mohon pencerahan, nggak tahu, mohon ke siapa saya nggak tahu. Ke Pak Yono monggo, ke Pak Reza monggo, ke Pak Agus monggo. Masih itu aja Pak. Terima kasih Pak Bagio, ini seru pertanyaannya udah merambah ke detail. Mungkin saya serahkan ke narasumber nih yang mau duluan Pak Reza mungkin nih mau duluan nih Pak. Silakan Pak. Mohon izin Pak Pri, saya dulu atau Pak Pri dulu, Pak Silakan Agus silakan Pak. atau saya dulu? Silakan. Izin ya Pak. Baik, ini memang kalau akuntan yang nanya, apalagi apa, akuntan, orang KAP, orang apa namanya, orang auditor yang nanya nih begini, jadi berat nih. Baik, tapi saya coba nih Pak Bagio ya. Kalau dari versi saya ya Pak Bagio, tetap ada irisan Pak. Irisannya di mana? Kita tahu kan tadi kita udah bicara komisaris direksi sama DPS ya. Kita tahu komite audit, komite manajemen risiko, komite-komite lain lah, ada organ-organ tuh Pak Bagio yang di bawah komisaris. Di situ tuh irisannya. Pertanyaan saya balik lagi nih, seberapa jauh memang peran dan fungsi komite-komite itu bisa memberikan masukan dan bisa mewarnai, kan masukannya mereka ke komisaris, nanti komisaris baru ke bawah lah ya. Nah, seberapa tajam, seberapa baik, seberapa bagus eh, komite audit, komite manajemen risiko, dan komite-komite yang lain yang di bawah organ komisaris itu dia berfungsi dan berperan. Ketika
Di situ irisannya tuh, karena irisannya di komisaris kan kalau bicara POJK ini bicara nanti yang diukur misalnya kita tetapkan selain kita mengukur tata kelola tuh ada tata kelola oleh manajemen, ada tata kelola oleh komisaris. Nanti self assessmentnya di situ tuh. Kalau self assessmentnya itu berjalan dengan ditentukan ad hoc bahasanya ad hoc itu berarti reaktif kalau ada sesuatu baru ada masukan berarti nggak siap nih. Divine, manageable, udah bagus. Jawabannya tergantung lagi nih seberapa berwarna tuh komite-komite yang di bawah organ komisaris itu bisa mewarnai memberikan masukan kepada komisaris sehingga komisaris atau DPS menjadi lebih lebih colorful, lebih apa? Lebih berwarna, lebih colorful, lebih cheerful, punya insight yang lebih untuk memberikan advice kepada manajemen. Kalau itu nggak ada irisannya. Ya kayak apa ya? Ya itu. Tapi harusnya sih ada ya. Nah gitu. Jadi dia bisa bisa cara teori ada irisannya menurut saya. Tapi tergantung lagi nih seberapa jauh dia punya peran dan punya fungsi komite-komite itu. Di situ kalau menurut saya irisannya di situ. Sementara itu Pak Bagio dari saya itu silahkan dilengkapi oleh disempurnakan atau mungkin kurang tepat disempurnakan oleh Pak Pri dan Pak Agus. Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Izin senior. Nah, saya kalau Pak Ya. Bagio senior saya panggilnya Pak, karena memang senior saya beliau. Ya, terima kasih Pak Reza penjelasan yang gamblang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Reza gitu ya. Tapi mungkin barangkali sudut pandang lain secara apa namanya dari saya gitu ya. Tadi pertanyaan terkait internal auditor gitu ya. Saya mungkin beranjak dari disiplin ilmu yang mirip dengan Pak Bagio nih, akuntansi, auditing gitu ya. Saya dulu juga ketika baca-baca mengenai GCG, mengenai GRC, ini sebenarnya baju baru daripada yang kita pelajari misalnya kayak dulu ya, sistem and control, sistem akuntansi, segala macam gitu ya. Kayak bagaimana bikin prosedur gitu-gitu ya. Saya punya punya anggapan seperti itu dan sampai sekarang saya masih masih ada anggapan seperti itu Pak. Sebenarnya ini kan hal yang lama juga yang kemudian disempurnakan dan diberi baju baru gitu. Nah terkait dari fungsi internal auditor sendiri kan juga terus beradaptasi atau berkembang juga gitu ya paradigmanya gitu. Yang sekarang saya pahami internal auditor pun juga lebih bersifat menjadi internal konsultan juga gitu ya, bukan sekedar kemudian mencari kesalahan atau melihat post audit saja gitu, tapi juga sekarang menjadi partner dari direksi, termasuk juga untuk mendiskusikan eh, manajemen resiko tadi, bagaimana kemudian internal kontrol dilakukan terhadap resiko-resiko yang di taking oleh perusahaan gitu. Jadi memang lebih forward looking juga saya lihat sekarang internal auditor gitu, bukan sekedar kemudian melihat peristiwa-peristiwa lampau gitu. Jadi kalau menurut saya ini sejalan, semua bergerak ke evolusi kepada yang lebih melihat ke depan gitu ya, lebih forward looking, bukan sekedar menilai apa yang sudah terjadi gitu, tapi kemudian menilai ke depan dampaknya apa kalau kita tidak melakukan ini itu gitu ya. Dan saya melihat evolusi juga dari peran internal audit seperti itu, Pak. Itu. Ya barangkali saya melihat di beberapa perusahaan yang sempat saya lihat dan di beberapa buku teori yang ada kayaknya mengarah ke sana, Pak. Jadi menurut saya itu irisannya banyak sekali, Pak. Karena memang berangkat dari sebenarnya dari teori yang sama terkait sistem internal kontrol, kemudian bagaimana setiap peristiwa dicatat, ada risk register gitu kan ya. Kalau ini seperti itu. Barangkali itu, Pak. Mungkin Pak Agus Baik, dari Pak. sisi praktis boleh boleh juga menambahkan tuh.
bukan boleh juga harus menambahkan gitu. Ya silakan Kok Pak saya jadi Agus. moderator sih, sorry Pak Rahman. Ini Ini saya makasih nih langsung Pak sampaikan kok Pak. Supriyono. Iya, terima kasih nih Pak Bagio, luar biasa nih pertanyaannya, emang susah, jawabannya juga susah nih. Kalau kami melihat tadi dari Pak Reza, Pak Supriyono memang sudut pandang berbeda. Tapi kalau saya melihat, walaupun saya ini katakanlah saya orang marketing nih Pak ya, mudah-mudahan bisa beresiko juga, minimalisir resiko. Artinya yang tadi Pak Bagio katakan dari 4 pilar penerapan manajemen risiko, di sisi irisannya ada terhadap yang pilar utama tadi dengan manajemen apa kepada direksi, komisaris, dan DPS. Juga terhadap yang pilar 2 dan 3, sehingga sistem pengendalian internal harus dijalankan. Tapi kalau terkait dengan audit internal, itu mestinya beda, Pak. Karena kalau audit internal itu adalah kan fungsi unit organisasi orang atau tim yang melakukan kegiatan audit secara independen di dalam organisasi. Kalau bicara sistem pengendali internal adalah sistem atau kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Jadi kalau bicara di tabel, misalkan kita bisa bicarakan di tabel, Pak, tentunya itu ada tabel perbedaan inti, Pak, dari sisi aspek. Kalau dari sisi aspek bentuk, katakanlah, audit internal akan melihat orang atau unit kerja. Tapi kalau pengendali internal akan melihat sistem atau mekanismenya. Itu. Kemudian kalau lihat dari sifatnya, audit internal tentu hanya melihat fungsi pengawasan. Tapi kalau dari sisi pengendali internal adalah sistem pengamanan. Itu contoh-contoh ya Pak. Terus kalau misalkan lagi lihat dari sisi peran, kalau audit internal kan mengevaluasi. Sementara kalau lihat pengendali internal adalah bagaimana cara mengendalikan. Kemudian kalau sisi fokus, Pak, itu bisa audit internal, bahasanya adalah pemeriksaan dan penilaian. Ini lebih intinya di situ. Kalau dari sisi pengendali internal, dari sisi pencegahan dan pengamanan. Kemudian dari sisi katakanlah sisi posisi. Audit internal melihatnya bagian dari struktur organisasi. Tapi kalau lihat dari pengendalian internal adalah bagian dari sistem organisasi. Kemudian dari waktu kerja, audit internal kan periodik, Pak. Programnya audit. Tapi kalau dari pengendalian internal, bagaimana itu mesin selama setahun itu berjalan terus-menerus. Artinya berjalan terus-menerus di pengendalian internal sehingga bisa meminimalisir risiko. Kalau tadi Pak Suryono katakan adalah ada net risk gitu Pak, ada tadi inherent risk, kemudian bisa risk control sehingga bisa ada net risk-nya di situ Pak. Kemudian sisi terakhir katakanlah output ya Pak. Audit internal melihatnya adalah laporan audit dan rekomendasi. Tapi bicara pengendali internal adalah proses yang terkendali. Bagaimana kita bisa mengendalikan risiko. Mungkin itu Pak Bagio, Pak Rahman, dan Bapak Ibu sekalian kami hormati. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf bila salah. Kami kembalikan Pak. Masih Pak Agus luar biasa nih orang marketing. Jago ya Pak. Baik, Jago marketing. terima kasih Pak Agus atas komentarnya. Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf nih karena waktu kita yang terbatas gitu ya, kita sudah terlewat 2 menit. Tapi mungkin yang em, saya ingin sampaikan sebenarnya ke Pak Amrin, Pak mungkin nanti bisa kita adakan diskusi-diskusi yang lebih tematik untuk yang POJK 28 karena kita sebenarnya masih punya waktu 1 tahun gitu sebelum penerapan self assessment gitu. Jadi tadi kan seperti Pak Supriyono sampaikan, kita bicara mengenai kesamaan pemahaman, terus keseragaman kualitas mungkin ya paling tidak dari teman-teman di industri supaya nanti pada saat benar-benar diterapkan, ini kita bisa menerapkannya bersama-sama dengan kualitas yang sama, dengan tolok ukur yang sama juga gitu. Jadi mungkin seperti itu teman-teman semua, Bapak Ibu, diskusi kita malam ini. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Amrin ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, terima kasih Pak Ibrahim dan Bapak-Bapak narasumber.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita selesai melaksanakan kajian online misalnya ke tempat. Kalau nanti di bulan Ramadan penuh kita akan melakukan kajian tentang ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah dan penjaminan syariah. Ya, nanti akan kami serahkan berikan untuk jadwalnya. Itu ya Pak Ibrahim. Terima kasih para narasumber semua. Baik, terima kasih Pak Amrin. Demikian Bapak Ibu semua acara kita malam ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Stay safe, Bapak Ibu semua. Cuacanya lagi tidak baik-baik saja. Kita berhati-hati dan tetap sehat. Sampai ketemu lagi di sesi diskusi yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Reza, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Riz, Reza, Pak Supriyono, Pak Ibrahim, Pak Bapak Pedro, Ibu sekalian. Mantap ya, Bu. Semangat, sehat selalu. Matur nuwun Pak Pri. Sama Pak. Assalamualaikum. Ketemu Pak. Waalaikumsalam Pak Ari, terima kasih. Iya. Selamat Ya, Pak makasih, Pak. Ibrahim ya. Izin Pak. Oke. Philip. Monggo Bapak, ini ada Baik. Bang Tommy juga tadi tuh.